Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita dapat berjumpa kembali ya. Bulan lalu saya sempat izin karena ada acara yang lain. Hari ini insya Allah kita akan membahas, melanjutkan kajian fikih tematik tentang tampil memikat sesuai syariat. Sebetulnya biar berpantun aja Bu ya, memikat syariat gitu ya. Ya, isinya bagaimana tuntunan berpenampilan dalam pandangan Islam. Baik, kita lanjut masuk tentang fungsi pakaian. Pakaian itu fungsinya apa ya Bu? Ini kok nyetrum. Pertama, sebagai penutup aurat sudah pasti. Yang kedua, sebagai perhiasan. Namanya orang pakai baju biasanya matut-matut dulu diri di depan kaca. Apakah sesuai atau tidak, malu-maluin apa enggak gitu Bu ya. Kemudian selanjutnya sebagai identitas diri. Kalau orang Islam, muslimah, berarti kalau dia pakai jilbab, oh berarti identitasnya ada sebagai muslimah ya. Kalau ada misalnya orang pakai baju gambar salib, oh mungkin orang Nasrani. Kalau ada mungkin orang pakai baju bintang David, oh mungkin orang Yahudi, sebagai identitas keagamaannya. Dan identitas ini sangat penting Bu, sangat penting. Kadangkala identitas kemuslimahan ini banyak keuntungannya. Pertama, kalau misalnya pakai baju rapi, muslimah, anggun seperti itu, orang-orang laki biasanya enggak ada yang berani godain Bu. Ya enggak? Beda dengan orang yang berpenampilan seksi, biasanya sih suka digodain. Nah, kalau orang yang berpenampilan rapi biasanya tidak dilecehkan. Nah, ngomong-ngomong tentang identitas kemuslimahan, ini Ramadan tahun yang lalu kebetulan ketika saya sedang tidak berpuasa karena sedang berhalangan, saya mampir ke satu mall dekat rumah saya. Ibu tahu Mall Ambassador ya? Ya, dari rumah saya Mall Ambassador saya jalan kaki 5 menit tuh Bu ya, dekat kebetulan. Jadi saya ke sana karena bulan puasa, saya nggak masak biar nggak mengganggu aktivitas puasa di rumah. Saya jajan lah kira-kira seperti itu. Saya ke food courtnya, ada satu warung makan masakan Manado ya. Karena masih jam 10-an itu baru buka mallnya, food courtnya baru buka. Yang buka baru itu akhirnya saya deketi gitu kan. Udah siap belum ini Ibu ininya masakannya, saya mau makan, saya bilang. Terus kata si ibu, Mbak ini ya muslim ya? Oh iya muslim, pastinya karena melihat pakaian, kita pakai jilbab gitu ya, pakai gamis. Iya saya muslim Ibu. Oh kalau muslim yang sebelah sini masakannya, kalau yang sebelah sini buat non muslim, itu Bu ya. Coba kalau saya nggak pakai jilbab, nggak pakai gamis, nggak dikasih tahu mana yang muslim mana yang enggak, karena apa? Di situ nggak ada tulisannya mana buat yang muslim mana yang enggak. Nah, gara-gara kita pakai baju yang menunjukkan identitas diri kayak begini, kita dikasih tahu, oh yang ini loh Bu untuk yang muslim, yang ini yang enggak. Akhirnya saya pilih yang bukan muslim. Cuman ngomong-ngomong tentang yang itu, saya nggak mau balik lagi dah. Sampai di rumah saya mikir, kenapa saya beli di situ ya, kayak nggak ada yang tempat lain aja yang nyediain semuanya halal gitu kan. Ya habis itu sih saya nggak balik lagi ke sana gitu. Ya intinya diri ini bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya untuk perlindungan, berlindung dari panas, hujan, dingin dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Sekarang hukum berpakaian. Pakai baju itu hukumnya apa Bu? Tergantung Bu, tergantung. Kalau lagi di kamar mandi wajib gak? Makanya saya bilang tergantung. Tergantung konteksnya, jangan main jawab dulu Bu kalau belum ada pertanyaan selanjutnya. Kayak nanti, aurat perempuan apa aja? Tergantung di hadapan siapa dulu. Kalau di hadapan suaminya, makanya. Nah ini dia, hukum berpakaian itu apa? Kita lihat konteksnya, di depan siapa dulu?
dan apa konteksnya ya, karena berpakaian itu nanti hukumnya macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, yang wajib itu apa? Wajib dalam konteks kita wajib menutup aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya. Kemudian selanjutnya, sunnah hukumnya berpakaian untuk mengucapkan rasa syukur, Bu. Contoh, Bu, kita habis dapat kado ya, misalnya dapat kado dari suami, Bu, suaminya bikin surprise, tiba-tiba dapat kado baju baru, ya kan? Apa hukumnya memakai pakaian pilihan suaminya? Atau bukan dari suami deh, bagi yang belum bersuami misalnya dapat hadiah dari temennya, dari sahabatnya, oh dapat baju, tiba-tiba dalam satu momen kita pakai baju yang dikasihnya karena kita tahu dia akan datang di momen itu. Nah, memakai pakaian pemberian orang lain kita pakai di depannya, ini sunnah hukumnya. Karena apa? Karena membahagiakan dan menyenangkan hati sesama muslim itu dapat pahala, ya Bu ya. Ya walaupun nggak suka sama warnanya misalnya, ya pakailah walaupun satu kali, sekali-kali itu pun biar dapat pahala menyenangkan hati sesama muslim. Itu tadi dalil sebelumnya, coba sebelumnya lagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat dari Tuhanmu maka bicarakanlah. Jadi alhamdulillah saya dapat hadiah baju jilbab dari Darut Tauhid sebagai souvenir gitu ya, wah bagus banget apa segala macam. Nah ini dia ungkapan rasa syukur dibicarakan. Cuman membicarakan nikmat dalam konteks surat Ad-Duha ayat 11 ini ada tempatnya, Bu. Bicara nikmat itu harus pada tempatnya. Jangan sampai kita salah tempat. Misalnya ada orang yang bajunya cuman 2, hari ini pakai itu, besok pakai satu laginya, karena yang satu lagi dicuci, besok laginya pakai yang satu lagi, besok laginya pakai yang cuman 2 itu doang, cuman 2 pasang. Tiba-tiba kita yang punya banyak koleksi baju berbicara di depan dia, ya Allah alhamdulillah saya dapat baju lagi ya, ini ya koleksi saya di lemari nomor 5, lemari nomor 1 dan 4 udah full ya, saya di rumah punya satu ruang tersendiri lah buat mematut, di lemari pertama baju buat pergi, lemari nomor 1, begitu di hadapan orang yang bajunya cuma dua itu doang di rumahnya. Nah ini tidak masuk dalam konteks surat Ad-Duha ayat 11. Nikmatnya boleh dibicarakan tapi pada orang yang tepat. Kadangkala, Bu, kita tidak sadar bahwasanya orang yang menjadi kawan bicara itu ya tidak seharusnya dibicarakan seperti itu. Contohnya gini, Bu, ada orang yang baru nikah 3 tahun, ini sudah hamil anak ketiga. Dia ngomong sama temennya yang sudah nikah 10 tahun belum dikaruniai anak. Tiba-tiba ngomong di depannya, ya Allah tahu nggak, alhamdulillah loh kehamilan saya nomor 3 ini nggak muntah-muntah, nggak mual-mual. Anak pertama dan kedua saya, masya Allah, yang pertama udah bisa cuci piring, udah bisa mijitin ibunya, yang kedua udah bisa bantuin masak, udah minta ini, udah minta itu. Tahu nggak? Itu, Bu, yang 10 tahun belum pernah punya anak, tahu nggak gimana perasaan? Jealous tingkat dewa, luar biasa, baper, bisa jadi sampai rumahnya dia nangis tanpa kita sadari gitu. Atau misalnya ada orang yang anaknya kecerdasannya biasa saja. Satu lagi ada ibu-ibu anaknya cerdasnya luar biasa, bahkan selalu lolos level akselerasi yang kelasnya selalu loncat-loncat saking pintarnya. Ini 2 ibu yang sama-sama punya anak tapi tingkat kecerdasannya anak berbeda. Ini kata si ibu, alhamdulillah kata Allah disuruh bicarakan nih, punya nikmat, saya mau ngobrol lah sama yang ibu yang itu. Bu, tahu nggak anak saya juara 1 terus di kelasnya. Ibu juara berapa anaknya? Dengan harapan ibunya itu disuruh muji dia gitu loh. Masya Allah anaknya pinter banget, itu harapannya. Dia berharap ada pujian yang dia dapatkan dari lawan bicaranya, padahal lawan bicaranya mungkin sakitnya tuh di sini.
Maka konteks surat Ad-Duha ayat 11 ini, seseorang itu harus bicara sesuai dengan apa yang harus dibicarakan temanya. Atau misalnya orang yang biasa makan di restoran, Bu, biasa makan di restoran nih, satu lagi makannya kadang makan kadang enggak. Yang satu ngomongnya, hari ini kita makan di mana ya? Satu lagi, hari ini kita makan apa enggak ya? Gitu. Itu yang suka makan di restoran bilang sama satu lagi, tahu enggak, saya itu ya hari ini ke restoran apa gitu, tenderloin steak, besok lagi saya makan pizza loh. Mohon maaf ya, saya kalau misalnya sama ikan asin tuh kira-kira buah apel, buah stroberi, buah apel, sorry nggak level. Ikan asin, buah stroberi, buah apel, sorry nggak level gitu. Dia ngatain sama orang yang suka makan ikan asin gitu, yang kadang makan kadang enggak. Nah, ini kalau kita ingin membicarakan tentang kebiasaan makan di restoran mewah apa segala macam, ajak bicara dengan sesama kawan yang selevel, bukan kepada orang yang membuat hatinya hasad, jadi iri dan lain sebagainya, sehingga menjadikan kita tidak berkah hidupnya karena ada orang lain yang kita pancing kehasadan dalam hatinya. Ya Bu ya. Baik. Oke, terus yang makruh. Kapan pakai baju, kapan pakai pakaian itu jadi makruh? Pertama, kalau berlebih-lebihan dan sombong, Bu. Mau ke pengajian, bajunya kayak mau kondangan. Wah, pakai bulu mata badai. Blush on. Lipstiknya 5 cm. Dempulan foundationnya 10 cm. Tuh ya. Pakai baju brokat, pakai kebaya. Nah, ini mungkin nanti sama pengurus masjidnya ditanya, Mbak mohon maaf salah tempat, noh kondangan sebelah sono noh. Oh enggak, saya mau ngaji pakai kebaya, bulu mata, blush on, eyeliner, maskara. Ya, ini tentu masuk dalam kriteria yang berlebih-lebihan. Kalau berlebihan dan sombong, mungkin tidak cuman kita yang pada akhirnya berdosa, tapi bikin orang lain berdosa juga. Karena apa? Dia memancing lisan orang lain untuk mencelanya. Ya elah, mau ke pengajian aja pakai begitu doang. Nah, ini kan bikin orang lain jadi nyinyir. Orang lain jadi gibahin dia, gara-gara dia mancing orang lain untuk menggibah. Kan jadinya dia dosa untuk diri sendiri dan bikin orang lain juga ketelepasan bikin dosa juga. Maka jangan memancing orang lain untuk bergibah atau buat dosa. Yang kedua, yang haram, yang keempat, pakaian menjadi haram. Hukum berpakaian yang menjadi haram adalah apabila pertama auratnya tidak tertutup, sudah pasti. Yang kedua, apabila dia menyerupai non muslim. Nah, menyerupai non muslim ini yang seperti apa sebetulnya? Apakah pakai dasi dan mantel dari wall itu termasuk yang menyerupai non muslim atau bukan? Orang bule itu kan suka pakai mantel dari bulu hewan, Ibu ya. Pakai sepatu boot. Itu menyerupai non muslim enggak? Tergantung, nanti kita bahas. Nomor 3, menyerupai lawan jenis. Kemudian berbahan najis, kemudian berbahan sutra dan emas buat laki-laki dan untuk kesombongan. Kita cek satu-satu maksudnya ya. Pertama, kriteria yang menjadi haram adalah ketika tidak menutup aurat. Kriteria menutup aurat dalam syariat pertama mencakup seluruh aurat. Nanti seluruh auratnya apa saja kita akan bahas ya. Yang kedua, tidak tipis dan transparan. Jangan sampai gini, Bu. Pakai baju putih tipis, mohon maaf, ini saya pernah ngeliat di jalan gitu ya. Jadi untuk tidak dicontoh, bajunya putih tipis, tapi dalamannya merah menyala. Ini menutup aurat nggak? Nutup sih dikit. Nah, ini nanti masuk dalam kasiyatun ariyatun, orang yang berbusana tapi telanjang. Kata Nabi, kasiyatun ariyatun, pakai baju tapi kayak telanjang. Nah,
tipis dan transparan. Kemudian tidak mencetak tubuh. Tidak mencetak tubuh, misalnya ibu pernah ngeliat lontong nggak? Lontong pernah lihat bu? Ah ya, kira-kira kayak gitu. Iya, ditutup sih pakai daun pisang, cuman bentuk di dalamnya ngeplek. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak berlubang. Tidak berlubang bu, ibu tahu bahan dari brokat nggak? Bahan kebaya. Bahan kebaya di dalamnya nggak dilapisin lagi. Nah, itu kan walaupun brokatnya nutup semua badan bu, cuman kan bolong-bolong bu, bolong-bolong. Nah, ini tidak memenuhi standar. Selanjutnya batasan aurat yang akan kita bahas. Sekarang bu, aurat itu apa aja buat perempuan? Tergantung. Tadi bu ya, tergantung. Kalau satu-satu. Untuk laki-laki, batasan aurat yang harus ditutup itu tergantung apakah itu di hadapan istrinya atau bukan di hadapan istrinya. Kalau di hadapan istrinya tidak ada batasannya. Artinya antara suami dan istri boleh saling melihat semua tubuh tanpa kecuali. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang memakruhkan suami istri melihat kepada kemaluan masing-masing. Walaupun sebagian ulama yang lainnya mengatakan mubah. Selanjutnya, aurat laki-laki kepada selain istrinya, pokoknya kepada semua orang selain istrinya, mau itu emaknya, neneknya, mau ke anaknya, atau kepada sesama laki-laki, itu auratnya yang harus ditutup, batasannya sama, antara pusar dan lutut, ma baina surrah war rukbah, apa yang ada di antara pusar dan lutut, termasuk lutut dan pusarnya. Ya bu, itu pusar dan lutut juga aurat buat anak laki-laki yang sudah balik. Maka yang perlu diperhatikan, kalau kita punya anak laki-laki bujang yang sudah balik, mau berenang di kolam renang, mau main futsal, mau main sepak bola, biasanya kan pakai celana pendek selutut. Nah, itu tolong dicarikan yang menutup lututnya juga, karena aurat. Dan kalau kita juga punya anak yang kebetulan kuliah di luar kota, ngekos satu kamar dengan sesama laki-laki, tolong disampaikan, nak, walaupun kamu dengan sesama laki-laki, tolong di dalam kosannya, di dalam kontrakannya, tolong jaga auratnya, minimal yang ada di pusar sampai lutut, termasuk lutut dan pusarnya. Jadi kalau lagi tidur, biasanya banyak anak-anak remaja tidur cuma pakai celana gitu doang, tersingkap pahanya. Paha itu aurat ibu. Tak boleh sesama laki-laki pahanya kelihatan, itu aurat. Jadi tolong disampaikan nanti kepada anak-anaknya, pakai celananya di bawah lutut agar tidak terlihat aurat antara lutut sampai pusar. Antara lutut sampai pusar itu paha juga termasuk bu. Terus kalau misalnya lagi berenang pakai celana kolor doang sampai pusar, dari pusar sampai lutut, tolong dipastikan kolornya masih enggak kedodoran. Biasanya ada, kalau misalnya ada yang agak lengah sedikit, itu berenangnya kalau sampai kolornya di bawah pusar, nah udah aurat jadinya, pusarnya kelihatan. Jadi pusarnya nggak boleh kelihatan, lututnya nggak boleh kelihatan. Jadi nutupin sampai atas pusar dikit deh, melindungi pusar, dan bawah lutut dikit, biar auratnya semuanya tidak terlihat. Karena apa? Karena masih banyak laki-laki yang masih menggampangkan celananya di atas lutut, padahal lututnya termasuk aurat. Selain itu, wanita sekarang, batasan aurat wanita kalau di depan suaminya sama bu tadi di atas ya, antara suami istri tidak ada batasan aurat, masing-masing boleh melihat aurat masing-masing tanpa kecuali. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang memakruhkan untuk saling melihat kepada kemaluan masing-masing. Kedua, auratnya wanita di hadapan non mahram dan non muslimah. Ibu, jadi kalau perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau di hadapan perempuan yang bukan muslimah, mungkin kita punya kawan yang non muslimah, yang menjadi aurat adalah semua
tubuh kecuali wajah dan tapak tangan, atau kalau menurut ini kurang nih Bu, terus. Nah, nih ada menurut pendapat jumhur semua badan kecuali wajah dan sebetulnya bukan tapak tangan Bu, tapi kaffain. Kaffain itu pengertiannya batinul kaf wa zahirul kaf. Tapak tangan, punggung tangan, ini sama ini tidak termasuk pergelangannya. Kalau udah pergelangannya kebuka, nah udah nggak boleh tuh ya Bu. Jadi tapak tangan dan punggung tangan ini namanya kaffain ya. Cuman di beberapa literatur terjemahan di Indonesia untuk mengartikan kaffain biasanya telapak tangan, karena kepanjangan Bu kalau dikompletin. Wajah dan tapak tangan plus punggung tangannya enggak termasuk pergelangan, panjang banget. Makanya biasanya di terjemahan cuma ditulis kaffain itu artinya tapak tangan. Padahal kaffain itu maksudnya adalah batinul kaf wa zahirul kaf. Tapak tangan, punggung tangan tidak termasuk lengannya, pergelangan tangannya. Jadi di atas pergelangan tangan sedikit. Ini yang boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram dan kepada wanita yang bukan muslimah. Auratnya yang boleh kelihatan. Jadi Ibu kalau misalnya nanti dandan di toilet mall itu jangan sembarang buka jilbab juga sih Bu ya. Kalau kita wudhu di tempat wudhunya masjid, kita yakinlah semuanya muslimah ya. Nanti batasan aurat wanita sesama muslimah beda, tapi antara muslimah dengan wanita yang bukan muslimah ya auratnya yang boleh kelihatan cuma wajah sampai segini aja ya Bu ya, cuman sampai segini aja. Ini menurut jumhur ulama, kecuali dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali semua tubuh wanita itu adalah aurat tanpa kecuali. Yang kedua, maka kalau misalnya nanti kita datang ke negara-negara yang mayoritas masyarakatnya bermadzhab Hambali, jangan sampai kita heran. Di sana semua wanitanya menutup tubuhnya tanpa kecuali, menutup pakai cadar, pakai burqah, bahkan ada yang sampai 3 lapis Ibu. Lapis pertama, jadi pakai kerudung burqah itu ya, lapis pertama menutupi sampai sini, setengah dari wajahnya, kemudian lapis kedua menutupi matanya, dan yang ketiga nanti dari dalam menutupi dahinya ya. Karena dalam mazhab Hambali memang semua tubuh wanita itu adalah aurat termasuk bulu mata dan kukunya. Jadi kalau misalnya nanti kita ke Saudi Arabia misalnya, yang di sana bermadzhab Hambali kebanyakan wanitanya, ya Ibu harus bisa memahami di sana mazhabnya Hambali. Tak perlu yang pakai cadar itu saling mencela dengan yang tak bercadar, atau yang tidak bercadar mencela yang bercadar, tidak perlu, nggak penting juga. Dua-duanya sama-sama benar. Yang nggak benar yang nggak pakai baju keluar rumah ya Bu ya. Nah itu dia. Baik, selanjutnya tentang mahram, aurat wanita di hadapan mahramnya sendiri dan di hadapan sesama wanita muslimah. Apa yang menjadi aurat? Sebagian saja. Batasannya apa aja Bu? Kita sesama muslimah yang jadi aurat di antara kita dan tidak boleh saling melihat itu dari mana ke mana? Yang kena wudhu boleh dilihat. Leher, boleh nggak kita ngelihat sesama aurat kita? Leher kita boleh nggak saling ngelihat leher? Boleh kan? Leher nggak kena wudhu loh. Ya jawabannya ada di slide berikutnya sih Bu. Next. Baik, aurat yang boleh terlihat oleh mahram sendiri atau di hadapan sesama wanita ya. Yang pertama, jadi batasan yang boleh dilihat, aurat yang boleh dilihat oleh mahram kita sendiri dan aurat sesama wanita
ini memang para ulama nanti agak berbeda pendapat. Ya Bu, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya beda-beda. Ya, batasannya. Kita sesama muslimah bolehnya ngelihat apa aja nih. Kita sesama dengan mahram kita, dengan ayah kita bolehnya lihat apa nih? Itu ya. Ayah kita boleh nggak lihat punggung kita? Ayah kita boleh nggak lihat betis dan leher kita? Nah, ini nanti ada jawabannya. Pertama, dari mazhab Hanafi, yang kedua dari mazhab Maliki dan Hambali, yang ketiga dari mazhab Syafi'i. Dari mazhab Hanafi, anggota tubuh yang boleh dilihat oleh mahram kita sendiri atau oleh sesama wanita muslimah adalah anggota tubuh yang lazim dipakaikan perhiasan. Ya Bu, apa Bu? Dari kepala dulu. Rambut itu ada perhiasannya enggak? Ada, mahkota, bando, pita. Maka dalam mazhab Hanafi sesama wanita muslimah dan wanita dengan mahramnya, dengan laki-laki mahramnya boleh melihat rambutnya. Ya Bu ya. Kemudian yang kedua, telinga. Telinga menjadi objek dipakaikan anting. Selanjutnya tangan. Tangan sampai mana Bu? Gelang. Gelang biasanya ibu pakai gelang sampai mana? Sampai sini nggak? Di India, Pakistan sampai sini Bu. Namanya churia. Churia itu adalah gelang warna-warni yang gampang patah, yang berbahan plastik, ya. Yang kalau ibu pegang bunder, dikeremek, krepek, udah pecah dia. Yang warna-warni loh Bu. Kuning, merah, hijau. Yang kalau misalnya mereka ada pesta-pesta suka digini-giniin, ceng gitu. Nah, ini orang Pakistan biasanya sampai sini. Cuman kalau ibu-ibu di sini mah pakai gelang mah atuh aja ya Bu ya. Atuh. Jangan sampai mentang-mentang koleksinya banyak dipakai. Jam tangannya sampai 5 tuh, wah gapat mah. Gelangnya tuh wah gapak mah, ya enggak lah. Nanti jadi tabaruj. Ya, pengertian tabaruj apa Ibu? Menampakkan perhiasan secara berlebihan. Tidak hanya menampakkan make up yang berlebihan tabaruj Bu, tapi menampakkan perhiasan, aksesoris yang berlebih, ini juga tabaruj. Ya, kemudian pengertian lain dari tabaruj adalah ketika seorang perempuan, satu orang berjalan bersama kawan-kawannya laki-laki ke tempat yang tidak banyak bercampur dengan orang banyak, itu juga tabaruj. Misalnya camping ke Gunung Semeru gitu ya. Satu perempuan bersama 5 orang laki-laki, itu juga tabaruj pengertiannya. Jadi pengertian tabaruj itu banyak sekali. Sebagian adalah makeup berlebihan, yang kedua aksesoris yang berlebihan, yang ketiga ketika dia sendirian dibersamai oleh laki-laki banyak di tempat yang tidak banyak orang. Ini juga tabaruj namanya, ya. Nih selanjutnya, dari mazhab Hanafi yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah leher. Leher sampai mana Bu? Leher itu kan tempat kalung ya. Kalung kan bukan pas di leher tapi di bawahnya, dada. Jadi cuman segini doang Bu nih yang boleh diperlihatkan ke mahram dalam mazhab Hanafi. Maksudnya kalung yang dipakai di dada, bukan kalung yang sampai bawah. Kan sekarang banyak Bu ya kalung-kalung aksesoris tuh, ya kan? Yang biasanya dipakai dibelilit-lilitin terus panjang gitu sampai pusernya. Nah itu kan gelang ya, kalung yang dipakai di luar baju. Kita bicara yang biasa dipakai, gelang kalung emas yang dipakai di kulitnya kita langsung segini. Maka dalam mazhab Hanafi leher boleh terlihat oleh sesama muslimah, begitu juga terlihat oleh di depan mahramnya sendiri segini. Leher dan sebagian dada atas. Ya, kemudian kaki. Kaki juga boleh diperlihatkan kepada sesama muslimah dan kepada mahram kita sendiri, di mana kakinya biasa orang Arab dulu pakai gelang kaki. Di atas mata kaki dikit Bu, bagian setengah betis ke bawah lah kira-kira. Ya, itu boleh diperlihatkan kepada sesama muslimah dan kepada laki-laki yang menjadi mahram kita. Versi mazhab apa? Mazhab Hanafi. Cuma di Indonesia kebanyakan sih mazhab Hanafi enggak terlalu populer Bu, karena kita tidak punya stok ulamanya. Kita enggak punya stok ulama yang concern di bidang mazhab Hanafi.
adanya di bidang perbandingan madhab. Itu pun juga madhab Hanafi tidak terlalu detail, itu ya. Kenapa kita di Indonesia jarang sekali yang bermadhab Hanafi? Karena nggak ada ulamanya, ya. Kebanyakan di Indonesia ulama-ulama fikihnya bermadhab Syafi'i atau Hambali. Kenapa? Karena ulama-ulamanya jebolan negara-negara yang bermadhab Syafi'i sama Hambali, ya. Misalnya jebolan Azhar kebanyakan Syafi'i. Jebolan Saudi Arabia kebanyakan Hambali. Tapi yang jebolan fikih dari Universitas Islam Turki gitu nggak ada. Di Turki kan Hanafi tuh. Kita nggak punya jebolan fikih dari sana, gitu ya. Jadi kita tidak punya ulama yang concern dibilang madhab Hanafi. Tapi boleh sebagai khazanah pengetahuan dalam madhab Hanafi itu kira-kira batasan aurat antara wanita dengan laki-laki yang menjadi mahramnya. Selanjutnya dalam madhab Maliki dan Hambali, Bu, batasan yang boleh kita perlihatkan kepada bapak kita, anak kita, ya, yang menjadi mahram kita adalah anggota tubuh yang biasa dibuka saat kita beraktivitas di dalam rumah. Di dapur, di ruang tamu, bukan di kamar mandi, Bu, ya, parameternya bukan. Parameternya adalah ruang tamu, ya, dapur. Biasanya ibu-ibu kalau masak segala macam nyapu gitu ya pakai daster lah. Cuman dasternya jangan sampai yang bolong 20 biji, Bu. Daster sih panjang, cuman di mana-mana ada bolongnya, nggak sempat dijahit, gitu ya. Ya kalau bolong dijahit. Kelemahannya orang-orang Indonesia bukan di sini, Bu, di sono-sono gitu ya. Kelemahannya wanita-wanita Indonesia, ibu-ibu Indonesia, saat kondangan pakai baju rapi, wangi, kinclong, bening, tapi giliran menyambut suami di rumah, rambut bau bawang, tangan bau terasi. Daster bolong 20 biji. Bukan di sini, Bu, sonoan kali. Nah, yang biasa dibuka di dalam rumah antara lain adalah kepala, kemudian telinga, kemudian tangan, kemudian kaki. Kepala maksudnya sampai leher, kemudian telinga, tangan, dan kaki. Ini dalam madhab Maliki sama Hambali. Maka ketika ada seseorang yang di rumahnya punya laki-laki mahram seperti bapaknya, di rumahnya dia tinggal sama bapaknya sama abangnya, tapi dia pakainya hot pants sama tank top. Nah, ini dalam madhab Hambali sama Maliki sama Hanafi ini sudah dilarang, ya. Bayangin, Bu, hot pants kelihatan pahanya, tank top sudah kelihatan ketiaknya. Ketiak ini adalah salah satu anggota tubuh di dalam madhab Hanafi dan Maliki dan Hambali yang tidak boleh diperlihatkan kepada mahramnya sendiri, ya, dalam madhab Hanafi dan Maliki dan Hambali. Sekarang madhab yang belum disebut, Syafi'i. Madhab Syafi'i ini kriterianya lebih toleran kalau aurat dengan sesama muslimah atau aurat dengan mahramnya sendiri. Selain yang ada di antara pusar dan lutut boleh terlihat, bukan diperlihatkan, Bu, ya, boleh terlihat kepada mahramnya sendiri dengan syarat tidak takut terjadi fitnah, aman dari fitnah. Contohnya gini, Bu, ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya di kamar. Biasanya dia kan membuka, mohon maaf, payudaranya, ya, walaupun ditutup kan terlihat sebagian payudaranya. Bapaknya masuk kamar, cucunya kakek lagi nyusu, gitu ya, sambil dia terlihat sebagian payudara atau anggota tubuh anaknya. Ini di dalam madhab Syafi'i masih masuk dalam kategori yang diperbolehkan, asalkan mahram yang melihatnya ini dijamin aman dari fitnah. Apa maksudnya aman dari fitnah? Kita udah bahas, Bu, apa itu fitnah sebelumnya. Apa itu fitnah? Fitnah adalah al-ibtila atau al-imtihan, suatu godaan yang membuat orang lain tergoda untuk berbuat keji. Ini namanya fitnah. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, Bu. Fitnah dalam bahasa Indonesia apa? Nuduh tanpa bukti, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab fitnah itu bukan nuduh tanpa bukti.
Nuduh tanpa bukti dalam bahasa Arab itu qadzaf. Qadzfuz zina, nuduh orang zina nggak ada buktinya. Qadzfus sariqah, nuduh orang nyuri tapi nggak ada buktinya. Tapi kalau yang di al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah atau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah yang disebut adalah ibtila, godaan yang menggoda hati orang lain bermaksiat atau berbuat keji. Kalau kita aman, ayah kita tidak akan terpancing nafsunya melihat sebagian aurat kita, ya silahkan saja, ya. Tapi kalau sampai mahramnya bukan bapak, bu, misalnya mahramnya bapak mertua, bapak mertuanya masih muda, udah menduda lama, nah ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita tidak yakin beliau aman dari fitnah, kita tetap harus menutup aurat sebisa mungkin, ya. Kalau tadi bapak atau anak kita insya Allah jauh dari fitnah, silakan saja terlihat sebagian aurat kita di atas pusar, tapi jangan mentang-mentang selain antara pusar dan lutut, bu, keluar kamar mandi pakai handuk doang yang ditutup pusar sampai lututnya aja. Jangan, bu, ini namanya bukan lagi aman dari fitnah, tapi menyodorkan fitnah. Ini yang tidak boleh, ya. Ini adalah batasan aurat yang boleh diperlihatkan kepada mahram kita sendiri dan kepada sesama wanita muslimah. Jadi batasan sesama muslimah dan antara muslimah plus dengan yang bukan muslimah itu beda, ya. Jadi kita punya dua teman nih, ya, satu muslimah, yang satu non muslimah. Ini yang sesama muslimah kita boleh perlihatkan yang ini. Tapi kepada yang selain muslimah kita tetap nggak boleh kelihatan rambut, nggak boleh kelihatan leher, nggak boleh kelihatan kaki. Yang boleh diperlihatkan kepada wanita yang bukan muslimah hanya wajah dan tangan sampai sini aja, ibu, ya. Oke, next. Cadar ini juga perbedaan di antara para ulama, tadi kita sudah sebutkan. Cadar wajib bagi mereka yang pakai madhab Hambali, di mana madhab Hambali mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat. Dan begitu juga dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, seorang wanita yang dia yakin gara-gara kecantikannya orang bakalan tergoda, dia dianjurkan untuk pakai cadar. Jadi ibu-ibu di sini kalau misalnya takut, misalnya ada punya anak misalnya, bu, anaknya cantik banget, masya Allah, ya, ratu sejagat, ya, Miss World, Miss Universe kalah cakepnya, tinggi, putih, rambut panjang, kayak kuntilanak ya, bu. Tinggi, rambut panjang, pakai baju putih, itu kan kuntilanak. Kalau misalnya merasa bahwasanya dirinya ini sangat cantik sekali, banyak godaan daripada pria yang tidak halal, ya sudahlah, biar saya terbebas dari godaan-godaan, bismillah saya mau pakai cadar, silakan. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Tapi dalam mazhab Hambali wajib hukumnya. Karena dalam mazhab Hambali seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali. Dan tidak wajib dalam pandangan mayoritas ulama atau jumhur. Baik, selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan, bu? Kalau enggak saya lanjut aja, ibu, ya. Saya lanjut aja, nanti mungkin tanya jawab kita jam 11 lah. Tidak menyerupai non muslim. Tidak menyerupai non muslim itu maksudnya, ini kan ada dalilnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, parameter kapan kita dibilang menyerupai non muslim, tidak semua pakaiannya orang kafir dilarang buat kita, enggak, bu. Orang barat suka pakai sepatu boot sampai lutut, boleh nggak kita pakai? Boleh, karena apa? Sepatu boot tidak mengindikasikan kekafiran. Yang dimaksud dengan tidak boleh menyerupai non muslim adalah ketika kita pakai pakaian atau aksesoris, di mana pakaian dan aksesoris itu merupakan ciri khas agama tertentu selain agama Islam. Ya, bu, ya. Kalau sepatu boot itu nggak ada kaitannya dengan identitas keagamaan.
Apalagi Bu, yang kayak orang kafir, yang kayak orang barat misalnya, jas itu juga tidak mengindikasikan agama apapun. Nah, contoh yang tidak boleh itu yang pertama, kalau kita pakai satu kalung salib. Nah, ini yang nggak boleh. Pakai jilbab, tapi antingnya di dalam pakai anting salib. Nah, ini yang nggak boleh. Karena apa? Salib sudah menjadi aksesoris khas agama tertentu, yaitu agama Nasrani. Ya, yang kedua, jubah pendeta Bu. Ibu tahu jubahnya pastor yang hitam panjang, sininya ada putihnya biasanya, ya, dipanggilnya bapak. Nah, ini juga nggak boleh kita pakai karena sudah mengindikasikan satu ciri khas agama non muslim, yaitu Nasrani. Selanjutnya, ibu tahu topi Yahudi nggak? Ada dua macam. Satu kayak peci yang warna putih, tapi kecil, dia taruh di sini. Di sini Bu, sini nih, sini. Iya, kayak paus-paus itu. Ya, bukan paus yang di laut Bu. Iya, pop. Bahasa Inggrisnya ya, paus. Jadi yang di sini nih, yang putih yang di sini nih. Jadi kalau ibu punya anak, dipakein peci putih yang dari bahan elastis tuh ya, jangan sininya doang ditutup Bu. Semua sampai sini ditutup, sampai sini belakang. Jangan cuma di tengah sininya doang, nanti jadi kayak paus. Ya, topi Pak Haji tuh Bu, yang apa sih nempel di telinga itu, di kepala tuh loh. Jangan cuma di sininya doang ya dipakainya, tapi ke depanan lagi dikit sini. Biar tidak menyerupai topi Yahudi. Ada lagi topi Yahudi yang warna hitam, tahu Bu? Yang hitam ada pinggirannya, gini ya, set. Topinya orang laki ini, ya, bukan yang perempuan, bukan yang topi pantai, bukan. Kalau topi pantai buat orang perempuan ada bunganya, atau topi koboi gitu, bukan. Kalau topi koboi kan dari bahan kulit, biasanya melengkung pinggirnya begini lah. Ya, ini topi Yahudi warnanya hitam gitu ya, yang biasa dipakai oleh rabi-rabi Yahudi. Ini juga tidak boleh. Bintang David ibu tahu? Gini, set, terus di sini ada lagi set. Kayak bintang tapi segi 6. Ujungnya ada 6. Kalau bintang kan ujungnya ada 5 tuh. Kalau bintang David ada 6. Ya. Nah, ini juga pakai kalung bintang David jadi liontin, ini juga nggak boleh. Karena bintang David sudah menjadi ciri khas milik orang Yahudi. Ya Bu ya. Jadi yang seperti ini yang tidak boleh dipakai. Yang lain-lain yang terkait dengan fashion dan lain sebagainya itu nggak masuk di sini. Fashion yang tidak ada kaitannya dengan unsur agama apapun silahkan, selama memenuhi standar syariat yang pertama tadi ya, tidak ketat, tidak nerawang dan lain sebagainya. Next, ini saya daripada panjang-panjang ngasih dalilnya, ibu bisa cek sendiri di sini ya, silakan. Kalau Madhab Syafi'i bisa lihat di Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Semua bukunya ada Bu di rumah, ibu boleh pinjam. Cuman belum ada terjemahannya. Apa-apa, bahasa Arabnya kalau misalnya bisa silakan dibuka. Next. Tidak menyerupai lawan jenis. Jadi menyerupai lawan jenis ini adalah salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyerupai lawan jenis seperti apa, Bu? Apakah pakai celana jeans menyerupai laki-laki atau tidak? Bukannya jeans itu ada yang dibikin modelnya kayak perempuan. Iya. Jeans itu kan ada buat laki, buat perempuan. Jadi kalau dikatakan bahwa saya pakai jeans itu menyerupai laki-laki, mungkin jeans yang laki-laki. Tapi kalau pakai celana jeans yang perempuan silakan aja. Pakai aja di rumah lagi masak pakai celana jeans gitu ya. Nah, kan nggak masalah. Nggak menyerupai Bu kalau celana jeansnya yang model perempuan, ya. Sama kayak pakai kemeja. Kemeja kan genderless sekarang Bu ya. Ada yang buat laki, ada buat perempuan. Yang buat perempuan biasanya modelnya lebih feminin, yang laki biasanya lebih maskulin, gitu ya. Jadi perempuan juga kalau pakai kemeja silakan saja. Itu tidak menyerupai laki-laki karena modelnya sudah ada yang perempuan. Cuman sekali lagi harus memenuhi standar yang tadi awal, Ibu ya. Tidak transparan dan lain sebagainya. Bagaimana menyerupai lawan jenis yang tidak dibolehkan?
Pertama, orang laki-laki yang pakai baju khas perempuan dan enggak ada di model laki-lakinya. Contoh rok. Rok ada nggak Bu yang model laki? Rok gitu. Ya mungkin kalau misalnya ditemukan suatu saat rok khusus laki-laki, mungkin silakan aja buat orang laki. Kayak sarung kan mirip rok tuh Bu. Tapi kan itu maskulin sebetulnya. Bahkan sarung pun sekarang sudah genderless. Orang laki, orang perempuan pakai sarung. Ya. Tapi rok itu yang lebar gitu ya, kayak roknya Cinderella segala macam, kayaknya nggak ada yang laki Bu ya. Orang laki pakai itu jadi jelita ya. Yang kedua pakai kerudung. Orang laki pakai jilbab. Awalnya ganteng jadi cantik. Gitu ya. Ini juga nggak boleh. Yang ketiga, contohnya pakai gaun Bu. Coba orang laki suruh pakai kebaya. Ada nggak kebaya model laki? Nggak ada Bu. Kebaya ya bukan orang disediakan khusus buat orang perempuan. Jadi orang lagi nggak boleh pakai rok, kerudung, gaun, kebaya, karena ini semuanya adalah khas perempuan. Nah kalau yang tidak khas, selanjutnya yang genderless, yang semua gender ada modelnya, itu pertama kemeja. Kemeja ada model laki, ada model perempuan, ya. Yang kedua, celana panjang juga ada model laki, model perempuan. Selanjutnya lagi jas. Jas juga ada model laki, ada juga model perempuan yang disebut dengan cardigan atau blazer. Ini juga boleh, silakan dipakai karena ini genderless. Selanjutnya, sekarang tata rias. Saya mau tanya Bu, operasi plastik itu boleh nggak? Yakin? Operasi plastik itu pakai plastik dari apa sih Bu? Dari plastik ember ya? Makanya bingung juga nih kalau kita nggak paham medis. Operasi plastik dikiranya pakai plastik sisa botol begini kali Bu ya, dicairin gitu, ditemplokin di muka orang, ya nggak juga sih. Sekarang tentang bedah kecantikan. Bedah kecantikan itu ada yang dibolehin, ada yang dilarang Ibu. Tidak semua bedah kecantikan itu terlarang. Tergantung alasan dan tujuannya. Sekarang yang terlarang. Yang terlarang duluan ya Bu ya, belakangan yang boleh biar enak endingnya. Yang terlarang pertama yang tidak dibolehkan adalah ketika dia sudah punya organ tubuh yang normal, ya, kemudian dia tidak puas dengan ciptaan Allah yang Allah kasih, dia kemudian rubah secara permanen. Ya, next. Kemudian pemalsuan atau penipuan yang disebut dengan taghrir. Contoh Bu, ubannya udah banyak, udah tua. Dia udah tua dan usia tuanya ditandai dengan tumbuhnya uban. Dia mau sembunyikan usia tuanya dengan dipalsuin warna rambutnya jadi hitam. Biar kalau ngelamar anak gadis orang dikira masih perjaka, padahal cucunya segudang. Tuh. Next. Operasi plastik atau beauty surgery yang menimbulkan madarat. Madarat ini apa? Bahaya, celaka, high risk, resikonya sangat tinggi. Ya, contoh yang permanen merubah ciptaan Allah. Pertama operasi hidung. Hidung walaupun dikasih Allah pesek-pesek begini Bu, kan minimal masih bisa bersin, masih bisa bernapas. Ya kan? Kalau misalnya nggak puas, kurang mancung nih, ya kurang mancung. Saya mau cari dokter ahli bedah, mau dibikin mancung. Sehingga struktur tulangnya yang tadinya ke dalam, mancung ke dalam, dibikin mancung keluar. Yang tadinya cuma segini, jadi segini gitu Bu ya. Gak puas dia. Nah, ini yang tidak boleh. Kedua, implan payudara. Implan payudara ini juga ketika dia operasi payudara pasti niatnya untuk permanen. Walaupun nanti Bu, silikonnya yang ditanam di payudara itu kan kadang ada yang ada masa berlakunya, ya, ada expired date-nya, tanggal expirednya ada, misalnya untuk boleh dipakai selama tiap 3 tahun kudu diganti atau 5 tahun kudu diganti. Maka orang yang operasi payudara 5 tahun ke depan tetap harus punya duit lagi buat ngebedah lagi ganti implannya. Ribet Ibu ya, makanya Bu nggak usah, ya.
Dan ketika melakukan implan payudara, tentu dokter akan menyesuaikan kantung atau kulit payudaranya yang tadinya untuk menampung yang kecil disusun sedemikian rupa bisa menampung isi yang lebih besar. Maka orang yang implan payudara pastinya dia meniatkan untuk permanently, ya, secara permanen. Karena itu bertahun-tahun, ya, entar 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali baru diganti silikonnya, gitu ya. Karena kalau misalnya sampai nggak diganti Bu, kalau udah kadaluarsa silikonnya itu bisa pecah di dalam kan, pecah di dalam berarti beresiko kanker, mati dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak boleh. Kemudian merubah ciptaan Allah secara permanen juga Bu, taflijul asnan. Taflijul asnan ini adalah apa namanya? Memangkur gigi. Ibu tahu memangkur gigi nggak? Iya, giginya yang tadinya susunannya berantakan gitu ya, bukan berantakan, udah bagus sih sebetulnya, udah normal, bagus, cuman dipikirnya kurang bagus, gitu. Sehingga dipangkur lagi, disamakan, dibikinlah bentuknya yang tadinya begini, diratain set, gitu. Ya, ini contoh dari memangkur gigi. Beda antara merubah dan merapikan. Nanti kita bahas di bedah kecantikan yang dibolehkan, merapikan. Kemudian yang selanjutnya, pemalsuan seperti menyemir rambut warna hitam. Next juga madharat. Madharat ini adalah bedah kecantikan yang beresiko tinggi. Seperti misalnya Bu, operasi meninggikan tulang kaki. Pragawati Bu, yang kata agennya kamu kurang tinggi nih, kurang memenuhi standar, akhirnya dia operasi tulang kakinya dipanjangkan sehingga lebih jenjang, atau betisnya yang tadinya kayak ikan tongkol jadi lebih kecil kayak ikan kembung lah gitu ya. Betisnya biasanya begini jadi set, pinggulnya yang lurus begini kayak tiang gitu kan, akhirnya dibikin lekukan kayak gitar Spanyol set. Nah ini yang namanya merubah kecantikan secara permanen, dioperasi sedemikian rupa sehingga susunan tulangnya dirubah secara permanen. Ini yang tidak boleh, karena biasanya bedah-bedah seperti ini Bu harus dikonsultasiin sama dokter, resikonya sih biasanya tinggi sekali. Nah sekarang bedah kecantikan yang boleh Bu. Pertama, kita punya waktu sampai berapa Ibu? 11.15. Oke, 20 menit lagi. Next, yang boleh itu memperbaiki aib Bu. Kedua, untuk pengobatan. Ketiga, untuk menambah organ yang kurang. Pertama, memperbaiki aib itu misalnya dia lahir dalam keadaan bibirnya sumbing. Bibirnya orang lazimnya enggak sumbing, dia lahirnya sumbing. Nah maka muktamar ulama sedunia di tahun, saya lupa tahunnya, itu membolehkan operasi plastik ketika ada orang lahir tapi tidak normal, ada aib di sana, ya, seperti bibir sumbing misalnya, lahirnya sumbing Bu, atau dia lahirnya normal tiba-tiba kecelakaan kereta sama mobil segala macam, bibirnya jadi sumbing. Ini juga boleh, ya, sebagai pengobatan dan sebagai memperbaiki aib, ini boleh. Atau kelebihan jari Bu, ada orang lahir jarinya 7 misalnya, yang 2 boleh dipotong dengan operasi plastik. Karena apa? Untuk memperbaiki aib. Lazimnya orang normalnya kan 5, dia lahirnya 7 jarinya, yang 2 boleh dipotong, ya. Jadi tidak semua operasi plastik itu haram. Next, luka bakar Bu, atau habis disiram pakai air keras. Misalnya ada orang disiram pakai air keras, mukanya jadi terkelupas semua kulitnya, sampai jaringan kulit epidermisnya juga ikutan rusak. Maka jaringan-jaringan kulit oleh dokter ahli spesialis bedah, misalnya dokter spesialis bedah ini boleh melakukan operasi plastik terhadap orang yang kena luka bakar atau kena siram air keras. Karena tujuannya bukan untuk merubah ciptaan Allah karena tidak puas, tapi untuk memperbaiki aib, ya, agar
anggota tubuhnya tidak menakutkan dipandang orang. Oke, ini contoh perbaiki aib. Juga ya, misalnya lamongan. Orang kena kanker. Selama kemoterapi ya, rambutnya ikutan rontok banget akibat kanker. Bukan kantong dalam arti sesungguhnya. Kanker apalah itu, mau kanker apa, menyebabkan rambut rontok semuanya. Begitu melakukan kemo berkali-kali misalnya ya, ternyata dia survive. Dia bisa mati kansernya itu dan sembuh total. Cuman rambutnya udah saja. Ini ketika dia ingin ditanam kembali rambutnya yang hilang karena kanker, itu boleh. Atas dasar ya. Yang salah, yang nggak boleh, yang haram adalah ketika udah dikasih rambut ya tebal tinggal disambung-sambung rambutnya itu ya, terutama pakai yang human hair, nanti kita bahas di sambung rambut. Kemudian yang boleh juga adalah menambah organ yang kurang. Tadi jarinya 7 dipangkas 2. Orang lahir jarinya cuma 4, nggak ada jempolnya bu, hanya dioperasi sama jempolnya. Ini boleh ya, karena ada organ yang ketika dia lahir. Ada lahir tidak ada lubang anusnya, kemudian dioperasi sedemikian rupa sehingga dokter anus buatan. Jadi sangat canggih sekarang, ini boleh ya. Yang nggak boleh pokoknya udah dikasih normal cakep dah masih kurang, ini yang nggak boleh bu. Oke, cacat. Nah selanjutnya saya ngejar waktu nih bu, 15 menit lagi ya. Selanjutnya menyambung rambut. La'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta agar rambutnya disambung. Jadi pelanggan dan tukang salon yang menyediakan hair extension ini harus hati-hati. Tahu ya bu ya, hair extension ya, sambung rambut. Jadi sambung rambut itu ada 2 macam. Ada yang disambung pakai rambut manusia asli, ada rambut sambungan buatan yang disebut dengan synthetic hair ya, rambut buatan. Ada juga yang dari bulu hewan. Kali ibu mau nyambung rambutnya pakai ekor kebo gitu, kali bu. Rambut pertama ya, berkaitan dengan rambut, hukum berpenampilan terkait rambut. Pertama, merapikan rambut. Merapikan rambut itu sunnah Nabi bu ya, jadi memang menjadi anjuran. Aisyah pernah bahwasanya Nabi kalau ada tamu, begitu ada yang salam langsung nyari sisir ngerapiin rambutnya itu ya. Ada lagi sahabat pernah ngadep Nabi, rambutnya acak-acakan. Kata Nabi, tidak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Ibarat kalau orang Betawi sekarang bu ya, itu rambut acak-acakan banget, ada sisir kagak, rapiin dikit apa gitu kira-kira ya. Selanjutnya menyambung rambut. Nah ini dia, nanti ada beberapa hukum terkait menyambung rambut. Pertama, kalau rambut yang disambung itu dari rambut manusia bu, sekarang rambut itu bisa diperjualbelikan. Ada orang yang merawat rambutnya sampai panjang, terus dia tawarkan ke salon ya, dijual. Saya mau motong rambut saya, mau dihargain berapa? Itu jutaan loh bu ya. Jadi kalau ibu rambutnya panjang-panjang ini janganlah dijual, bu suaminya aja. Bilang sama suaminya, bu Abi, ini rambut Umi bagus loh, kalau dijual ke salon jutaan, tapi Umi serahkan ke Abi aja tuh ya, biar Abi tambah cinta misalnya. Silakan aja. Sekarang harga rambut itu di salon yang menyediakan hair extension itu bisa ratusan ribu sampai jutaan bahkan gitu ya. Nah kalau misalnya menyambung rambut dengan rambut manusia asli atau disebut dengan human hair, ini semua ulama fuqaha mengharamkan, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di situ, haram ya, karena masuk di al-wasilah wal mustausilah.
ketika nomor 2, ketika masuk yang rambut hewan dan rambut palsu, rambut sintetik, ulama beda pendapat. Kalau mazhab Maliki itu mutlak mengharamkan semua bentuk penyambungan rambut apapun jenis bahannya. Ini mazhab Maliki yang sangat strict dalam masalah ini. Cuman kita di Indonesia biasanya sih nggak bermadzhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki justru yang sangat longgar. Dalam mazhab Hanafi boleh hukumnya perempuan menyambung rambut asalkan tidak dengan rambut asli manusia. Mau itu dari rambut hewan, mau itu dari rambut palsu, boleh dalam mazhab Hanafi. Cuman sekali lagi pakainya di dalam rumah doang, Bu. Gak boleh diliatin keluar. Kalau keluar tetap harus diumpetin pakai kerudung. Iyalah, aurat. Ya Bu ya. Selanjutnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu membedakan kepada sudah bersuami atau tidak bersuami. Kalau wanita yang tidak bersuami, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyambung rambut apapun bahannya. Mau itu palsu, mau itu asli, mau itu hewan, tidak boleh sama sekali bagi wanita yang tidak punya suami. Tapi bagi wanita yang sudah bersuami, boleh menyambung rambut dengan rambut palsu asalkan dengan seizin suaminya. Ya, cuman sekali lagi kalau keluar rumah tetap kudu diumpetin pakai kerudung. Jadi kalau dia mau pakai kondenya dari rambut palsu, pakainya di rumah doang, Bu. Keluar ya copot lagi gitu ya. Cuman sekarang mana ada, Bu, orang pakai konde di dalam rumah? Gak ada, yang ada kartinian ya. Nah ini yang gak boleh. Nah selanjutnya mewarnai rambut. Mewarnai rambut ini ada 2 macam. Ini kan ada dalilnya nih. Akan ada pada akhir zaman orang yang akan mengecat rambut dengan warna hitam, kata Nabi. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim. Jadi ada 2 macam semir, Bu. Ada semir rambut warna hitam, ada selain warna hitam. Yang dilarang adalah yang ngecat rambutnya pakai warna hitam. Karena ilat keharamannya adalah menipu atau taghrir. Pertama, yang kedua menyerupai Yahudi. Ya, yang nggak boleh adalah orang punya uban, terus habis itu ditimpa pakai semir hitam, yang nggak boleh. Kalau mau timpa pakai warna lain, Bu, merah kayak gitu, hijau, kuning, silakan aja, Bu. Ya, silakan, boleh. Semir selain warna hitam itu boleh, oranye gitu ya, apalagi warnanya. Sekalian aja warna putih semua, Bu. Nah, itu juga boleh. Yang nggak boleh itu hitam. Ya. Yang tidak boleh adalah warna hitam. Ini adalah hadis yang mengisahkan tentang ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini menghadap Nabi, diantar oleh Abu Bakar. Kemudian kata Nabi, coba antarkan dia ila ba'di nisa'ihi, kepada sebagian istrinya, biar istrinya itu merubah warna rambutnya, tapi jauh yang hitam, kata Nabi. Artinya, ini Abu Quhafah ubannya banyak bener. Coba bilang sama istrinya untuk menutupi ubannya, tapi jauhi warna hitam, kata Nabi gitu. Dan dalam hadis yang lain, Nabi pernah menganjurkan seseorang untuk mewarnai rambut dengan warna katam dan hina. Apa itu, Bu, katam dan hina? Hina, tahu hina, Bu? Pacar, bukan pacaran, bukan pacaran. Daun pacar. Daun pacar biasanya oleh orang haji, Bu ya. Itu kan daun pacar yang udah dialusin tuh ya, yang tinggal pakai, yang biasanya dipakai di jari-jarinya cewek, perempuan yang mau nikah tuh ya. Nah, kalau di Pakistan dulu waktu saya kuliah, Bu, daun pacar yang dihaluskan itu bukan hanya dipakein di tangan dan kaki, tapi dipakai jadi campuran sampo untuk ngewarnain rambut. Jadi mereka samponya dicampur sama hina itu, daun pacar itu yang dihalusin, dicampur sedemikian rupa gitu ya, di mangkok kecil. Habis itu ditaruh di kepalanya, ditutupin pakai handuk panas kayak krimbat gitu. Pakai handuk panas ditutupin, beberapa menit kemudian dia bilas.
Rambutnya jadi berkilau-kilau kayak warna daun pacar, hitam kemerah-merahan, tuh ya. Ditambah lagi dengan kulit putihnya, udah kayak bidadari udah, ya, gitu. Nah ini boleh. Jadi mewarnai rambut dengan warna daun pacar itu silakan. Warnanya gelap juga bu, hitamnya kemerah-merahan tapi, ya, atau coklatnya kemerah-merahan. Ini silakan. Tapi yang tidak boleh adalah mewarnai dengan warna hitam. Ini yang tidak boleh. Ya bu, jadi ibu-ibu di sini kalau misalnya ada yang beruban ingin memperlihatkan penampilan rambut yang alami, yang cakep ke suaminya, silakan bisa pakai warna selain warna hitam. Oke, selanjutnya menanam rambut ini juga tidak diperbolehkan kecuali untuk pengobatan. Kayak contoh tadi yang baru survive dari kanker bu, rambutnya habis ditanam, itu boleh sebagai pengobatan. Tapi jika untuk merubah ciptaan Allah secara permanen, ini yang nggak boleh. Di sini ada pertanyaan bu, udah mau habis waktunya. Soal rambut bu, boleh rebonding atau ngeritingin nggak? Rebonding boleh bu, ngeritingin boleh nggak? Catok? Iya. Rebonding selama tidak permanen silahkan, tapi sekali lagi izin sama suaminya. Jadi perubahan perhiasan itu untuk wanita yang sudah menikah itu tergantung izin suami pada akhirnya. Kalau kata suaminya, ngapain di rebonding? Saya lebih suka penampilan rambut kamu yang ikal, misalnya ya jangan dirubah bu. Karena pada dasarnya menghias dan berpenampilan bagi seorang istri adalah untuk suaminya. Jadi semua terkait dengan izinnya suami, terkait dengan seleranya suami pada akhirnya. Ya. Gimana? Iya. Bulu mata ditanam atau dipasang? Permanen. Permanen selama 3 minggu. Boleh nggak? Ini nanti sama seperti sulam alis, sama seperti sulam bibir. Yang ya sulam bibir, sulam alis itu bisa berbulan-bulan bu, bisa sampai 6 bulan. Waxing itu ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Waxing ada yang bisa tahan sampai 3 tahun. Bahkan ada waxing di ketiak dengan diberikan obat tertentu sehingga ketiaknya tidak hanya rontok bulunya, tapi keringatnya pun ditahan tidak keluar dari situ. Tapi karena merusak unsur kelenjar, ini memang high risk, resikonya tinggi, dan ini nanti masuk dalam kategori madarat. Ya, karena normalnya manusia membuang keringatnya terbuang ya melalui kelenjar-kelenjar yang ada di ketiaknya. Ketika ketiaknya tidak bisa mengeluarkan keringat lagi, penyakit tertimbun di dalam tubuhnya. Ini ketika menimbulkan madarat ya tidak boleh. Masuk lagi tadi ke alis bulu mata. Gini, kalau bulu matanya itu berfungsi sebagai menutup aib, pertama ya bu ya, ini ada orang lahir bulu matanya nggak ada bu, dia bisa dipakein bulu mata palsu dengan syarat bulu matanya tidak lebay, tidak berlebihan. Ini wah mumpung boleh pakai bulu mata, saya mau pakai bulu mata badai kayak Syahrini. Ini yang tidak boleh bu, bulu matanya sampai segini bu, sampai 3 cm, nggak boleh, normal saja. Tapi ketika dia sudah punya bulu mata asli, kemudian dia pakai yang permanen selama berhari-hari, ini yang tidak boleh. Terus boleh nggak pakai bulu mata palsu yang hanya dipakai beberapa saat saja? Boleh, tapi jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah jadi tabarruj kan, pakainya di rumah aja depan suaminya. Kan boleh kan dalam mazhab Syafi'i pakai bulu palsu, termasuk di dalamnya bulu mata. Nyambung rambut kalau bukan dari rambut asli kan boleh dalam mazhab Syafi'i dengan izin suami. Cuman ya dipakainya depan suami bu. Kalau ibu mah keluar rumah copot lagi. Nah ini dia. Karena nanti kalau keluar rumah bisa jadi nanti tabarruj, ya kan? Oke, baik. Jadi bulu mata memakainya tergantung konteksnya. Ketika untuk pengobatan silahkan untuk menutupi aib, tapi ketika untuk berlebih-lebihan, untuk berdandan boleh dipakai di depan suaminya.
silakan. Bulu mata badai kek, petir kek, halilintar kek Bu, pakai aja di rumah. Ntar begitu suaminya ngajakin keluar, ayo kita keluar kondangan, ntar dulu bang mau nyopot. Ribet bener kayaknya Bu hidup. Ya, baik. Mending kalau misalnya mau di bulu matanya mau dilentik-lentikin nih Bu, itu kan ada yang begini loh Bu, ya kan, yang digini-giniin tuh biar bulu matanya ke atas dikit, tak 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 gitu biasanya, ya kan? Atau pakai eyeliner yang tipis saja, yang nggak berlebih-lebihan, silakan, ya kan? Terus misalnya alisnya kan nggak boleh dikerik. Nah ini dia Bu, ngerik alis itu nggak boleh, ya, ngerik alis itu nggak boleh di wajah. Biasanya kalau kita ke salon-salon misalnya mau facial, itu akan ditawarin sama terapisnya, Bu, alisnya mau dirapiin apa enggak? Di Natasha saya pernah ditanya begitu. Saya bilang sama mbaknya, maksudnya dirapiin apaan Mbak? Disisirin, saya bilang. Bukan Bu, ini sebagian sini nih mau saya rapiin nih Bu ya. Oh nggak usah Mbak, saya bilang. Nah kalau dikerik, dicabut alis yang sudah normal, ini haram, sudah jelas, tidak ada perbedaan di situ. Tapi kalau memperbaiki aib, silahkan. Contoh, ada orang lahir alisnya tebel lebat banget sampai ke kelopak matanya. Kalau dia buka mata berat banget Bu, banyak bulunya di sini. Ini silakan saja dirapikan. Karena apa? Ya itu memperbaiki aib. Gimana mau melek nih, berat banget nih kelopak gitu kan. Gara-gara apa? Nahan alis lebat banget, ya lain Bu. Tapi kalau mengerik alis yang sudah normal, ini yang tidak dibolehkan. Di wajah yang tidak boleh dikerik cuma alis. Cuma alis yang nggak boleh dikerik. Kalau misalnya ada orang yang bulu pipinya agak tebal misalnya, dia mau waxing di wajahnya silakan. Tapi sekali lagi hindari permanen, yang permanen yang tidak boleh. Ya, mau waxing wajah nih, sebulan sekali dia waxing wajah, karena bulunya misalnya terlalu panjang di pipi misalnya. Silakan saja, ya. Baik. Ini yang dalil untuk berhias ya. Allahul washimat. Al-washimat wal mustawshimat itu adalah orang yang mentato dan yang minta ditato. Sedangkan mutanammisat itu adalah orang yang mencukur alisnya. Wal mutafallijat itu orang yang memangkur giginya, ya. Al mutaghayyirati khalqallahi ta'ala, orang yang merubah ciptaan Allah secara permanen. Nah, ini dalilnya Bu ya tadi ya. Oke, next. Ya, waktunya udah habis tapi. Ini saya mau jelasin ini Bu. Ada 5 macam fitrah. Khamsun minal fitrah. Ada 5 bentuk bersuci dan bersih-bersih diri yang disunahkan oleh Rasulullah. Pertama, al-khitan, yaitu berkhitan, ya. Kedua, al-istihdad, itu mencukur bulu kemaluan. Kemudian taklimul azfar, memotong kuku. Ini semua secara berkala, kecuali khitan sekali doang, nggak boleh berkala. Istihdad itu memotong bulu kemaluan secara berkala. Kemudian taklimul azfar, memotong kuku secara berkala. Wanatful ibti, mencabut atau mencukur bulu ketiak secara berkala. Waqassus syarib, dan memangkas kumis secara berkala. Gitu. Untuk yang istihdad, memotong mencukur bulu kemaluan, kemudian kuku, kemudian bulu ketiak, ini para ulama menganjurkan selambat-lambatnya tiap 40 hari sekali. Selambat-lambatnya. Jika sudah panjang sebelum 40 hari, lebih sunnah lagi, tetap harus dipotong. Selambat-lambatnya tiap 40 hari sekali. Ya Bu ya. Tapi karena waktunya sudah mau habis, masih ada waktu buat nanya nggak? Ada. Ada, boleh ya? Menit. Ya, dipersilakan untuk 3 orang penanya. Lalu dari yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya berkaitan tentang memakai perhiasan. Bagaimana dengan para pengantin wanita? Itu yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin wanita yang sesuai syariat yang seperti tadi Bu ya.
tetap tadi kayak tadi. Pakai bajunya tidak ketat, tidak menerawang, tidak memamerkan lekuk tubuh. Tapi kalau dia mau melakukan itu semuanya silakan. Tapi bedakan antara yang laki sama perempuan undangannya. Ya. Bu, kalau misalnya di Arab atau di Pakistan sana, itu antara walimah yang laki sama perempuan itu di hotel yang berbeda. Bisa. Jadi pengantin perempuan di hotel sebelah sana nih undangannya perempuan semua. Di hotel sebelah sana lagi walimah yang laki undangannya laki semua. Nah, kita orang Indonesia pernah diundang di pengantinannya teman kita yang Pakistan. Di hotel mana gitu saya lupa. Kita kan sebagai orang yang biasa kondangan pakai jilbab ya pakai jilbab Bu ke sana gitu kan. Ya bawa tas biasa aja. Sampai di sana yang masuk tuh pakai cadar semua. Tapi ternyata di ruangan tertentu ada tempat nyantelin cadar dan bajunya. Mereka di tasnya ada ruang ganti di dalam ballroomnya. Jadi ketika mereka masuk masih pakai baju full tertutup, begitu masuk ke ballroom ada ruangan ganti baju buat undangan, bukan buat pengantinnya. Masya Allah kita lihat seksi-seksi semua nih. Nah kita doang yang beginian. Ya kita pakai baju biasa aja Bu, gamis sama kerudung udah selesai gitu ya. Ternyata semuanya yang biasanya di kampus pakai tertutup rapi semuanya, di sana luar biasa kecantikannya, auranya muncul semua. Ya udahlah kita nggak pakai bawa-bawa baju ganti, begini aja udah gitu. Apa adanya. Jadi ya pengantin diriasnya biasa saja sebetulnya ya. Artinya bajunya tidak menonjolkan lekukan ya, tidak mengerik alis, tidak memakai bulu mata dan lain sebagainya. Bisalah diatur bagaimana caranya agar tetap tampil cantik di hari bahagia. Ada lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau tanya, kalau sekarang ini untuk wanita yang bekerja itu biasa kalau usia mereka setelah usia 40 mereka pada tanam benang di pipi mereka dengan tujuan untuk tidak terlalu turun begitu, Ustazah. Ini tidak permanen. Biasanya mereka itu hanya bertahan sekitar 6 bulan. Itu boleh nggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk pengobatan, bukan Bu ya? Bukan untuk menutupi aib juga sebetulnya. Karena ketika usia tua pipi turun sih normalnya memang turun gitu. Maka kalau misalnya kita melihat dari alasan dan uzurnya, kita lihat orang uban aja nggak boleh disemir hitam. Kemudian menyuntikkan tinta di bibir dan di alis yang bertahan 3-6 bulan pun dilarang. Kalau kita melihat dari kesamaannya sih kayaknya sih Bu nggak boleh. Cuman kita perlu riset lagi gitu ya. Kita harus cari dulu pendapat ulama kontemporer terkait ini. Apakah boleh kita tanam benang? Cuman untuk jawaban sementara sekarang, jika kita samakan tujuannya dan sebabnya, kayaknya sama nih dengan yang menutupi uban untuk menutupi usia, gitu ya. Menutupi uban dengan alasan menutupi usia dengan semir hitam ini tidak boleh. Menyuntikkan tinta ke bibir untuk menjadi sulam alis yang bertahan berbulan-bulan ini juga dibolehkan. Jadi kalau misalnya memasang benang dengan tujuan untuk menutupi usia, ya saya khawatir jawabannya malah nggak boleh, itu Bu ya. Cuman kalau misalnya nanti ada yang membolehkan, coba nanti saya infokan di pertemuan selanjutnya. Baik, ada lagi? Ya, sebelumnya sambil pertanyaan ketiga nanti, jadi sambil ada pertanyaan ketiga akan berjalan juga tim Surban untuk mengedarkan penggalangan dana infak kajian. Silakan untuk jamaah memberikan infak terbaiknya. Saya berikan ke penanya ketiga. Ya, silakan tim Surban. Ada Ibu yang bertanya? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai batasan aurat yang kalau mahram ini saya kurang paham kali, cepat-cepat ya ini catatannya banyak soalnya, atau saya belum paham. Masalah aurat yang kaki itu haruskah pakai kaos kaki? Kemudian kalau di dalam rumah, kemudian kalau misalnya memang itu di luar rumah wajib itu aurat, pas di dalam rumah
misalnya kita hanya boleh ada mahramnya boleh misalnya. Kemudian ada tamu datang yang non mahram. Apakah cepat-cepat pakai kaos kaki atau bagaimana? Oke. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaki ini tidak termasuk aurat yang wajib ditutup di hadapan mahram. Ayah, kakak, adik, anak itu boleh melihat kaki kita, ya kan? Terutama mata kaki ke bawah. Tapi kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram, harus tetap kita tutupin. Tidak harus sih pakai kaos kaki, tapi ditutup. Gimana caranya? Misalnya, gamisnya dipanjangin ke bawah, ya kan? Sehingga saat kita berjalan, misalnya pakai daster ya kepanjangan bu, kan ketutup tuh kakinya. Silakan aja. Jadi dalilnya bukan kaos kaki, nutup kaki. Gimana pun caranya silakan dipikirkan. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, nih daripada pakai baju kedodoran, pakai baju pas-pasan aja dah, yang ngepas di badan, maksudnya yang pas panjangnya gitu ya. Tapi pakai kaos kaki lebih praktis. Kalau misalnya ada tamu atau di rumah kita ada yang sedang menginap, tapi bukan mahram dan lain sebagainya, tetap harus pakai ibu kaos kakinya. Tapi kalau nggak mau pakai kaos kaki silahkan, tapi pakai baju yang panjangnya lebih panjang dari biasanya, sehingga saat kita berjalan kaki kita tidak terlihat, itu ya. Tapi kalau misalnya di hadapan mahram gimana? Depan bapak masa harus ditutupin kakinya? Gak harus, ya. Kaki tidak wajib ditutup di hadapan laki-laki yang menjadi mahram kita sendiri. Depan bapak, depan anak, itu silakan saja mata kaki ke bawah terlihat, ya. Cuman kalau nanti ibu di Saudi Arabia, ibu akan melihat ada ibu-ibu yang sholat tapi mata kaki ke bawah terbuka. Pernah nggak ngelihat? Orang Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Turki kebanyakan. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi, mata kaki ke bawah tidak wajib ditutup pada saat sholat. Hanya dalam mazhab Hanafi. Ini sesuatu yang baru mungkin buat ibu, karena kita memang tidak bermadzhab Hanafi di Indonesia, tidak lazim, ya. Cuma dalam mazhab Hanafi memang perempuan tidak wajib menutup mata kaki ke bawah pada saat sholat. Di luar sholat mereka tetap harus nutup, ya. Jadi kalau nanti ibu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ketemu yang nggak nutup mata kaki ke bawah saat sholat, gak usah dimarahin bu. Siapa itu yang ngajarin sholat kayak begitu? Sini saya ajarin, nih kaos kaki nih, gitu. Tuh bengong bu orang Pakistan sama orang Indianya, ya. Di Pakistan kita kuliah kan ada musolanya tuh di kampus. Kita kalau sholat yang pakai kaos kaki ya kita orang Asia Tenggara aja, karena di sana kebanyakan teman-teman kita mazhabnya Hanafi, ya. Pakistan, India, itu mereka pada nggak pakai kaos kaki semua, pakai baju abaya, ya, gamis, kerudung, ya kakinya dibuka begitu aja. Karena apa? Ya karena dalam mazhab Hanafi tidak wajib ditutup pada saat sholat, ya. Jadi nanti kalau ibu ketemu di Mekah, di Madinah, nggak usah dimarah-marahin bu. Mereka mazhabnya Hanafi, kita yang mazhabnya Syafi'i tetap harus pakai. Jangan lupa kaos kakinya periksa dulu bolong apa enggak, ya. Ibu-ibu kadang suka tidak perhatian sama kaos kakinya, udah bolongnya 5 biji belum dijahit-jahit, masih dipakai buat sholat. Nah ini harus kita teliti kembali. Baik, ada lagi ibu pertanyaan atau sudah habis? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, apakah ada dalilnya ketika seorang wanita itu misalkan dia fotonya itu ditampakkan kayak di Facebook atau di sosial media lah, itu dalilnya apa? Karena saya dapat broadcast bahwa ketika wanita seperti itu ketika dia berwudu, ketika dia tidur dan ketika dia makan itu berdosa semuanya, itu dalilnya apa? Meme ya? Meme bu, itu banyak dalil-dalil meme berseliweran ya di Facebook, sehingga sumber utamanya kadang nggak ketahuan. Ya, gini bu, wanita, gini, kan ada hadis yang bunyinya, apabila seorang perempuan keluar dari rumah, maka dia dihiasi oleh syaitan, kan gitu bunyinya. Cuman begini, ketika ada yang posting foto di Facebook, selagi bukan auratnya yang ditampakkan, silakan saja. Cuman yang harus menjadi catatan adalah, pertama, gayanya jangan sampai mengundang fitnah. Monyong-monyongin bibir, ya bu ya, lirikannya lirikan maut,
Wah, itu orang laki yang bukan mahram, bukan, kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Biasa aja, motok biasa, gitu kan? Atau apalagi misalnya posenya sambil tiduran telentang, masya Allah. Nah ini juga nggak boleh. Menutup aurat sih, tapi posenya, masya Allah, ini harus menjadi catatan, gitu. Kalau misalnya kita pakai tadi madhab Hambali, sudah jelas gak boleh pasang foto di Facebook. Karena apa? Dalam madhab Hambali wajah pun aurat. Jangankan wajahnya, bulu matanya aja aurat dalam madhab Hambali. Tapi di luar madhab Hambali, jumhur ulama membolehkan kita terlihat wajah dan tapak tangan dan punggung tangannya, ya kan? Dengan catatan jangan menimbulkan fitnah. Posenya biasa aja bu, ya. Gak usah yang monyong-monyong. Saya bingung bu, tuh yang monyongin bibir ngapain sih maksudnya ya? Gak paham juga sih sayanya. Monyong-monyong gitu ya, melet-melet lagi lidahnya. Saya nggak paham ya, itu sih saya nggak paham. Tapi yang pasti hindari pose yang sensual, hindari pose yang menimbulkan fitnah. Kita tidak tahu apa yang menjadi, yang bergejolak dalam hati laki-laki yang melihatnya. Baik, sudah jam 11:30 ini. Kita 10 menit lagi masih ada? Iya, kalau ada 10 menit lagi saya mah mau lanjutin ini aja tadi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jujur ini sedikit rusik dengan ada berita yang terbaru sih ya. Mungkin banyak yang sudah tahu, terutama di sosial media. Ada salah seorang pejabat yang mungkin untuk kesekian kali ya memberikan pernyataan terkait Islam walaupun dia bukan Islam. Itu terkait masalah hijab gitu ya, jilbab. Yang dia sepertinya sensitif gitu ya, bahwa kalau bisa jangan diseragamkan katanya dengan jilbab anak-anaknya gitu. Karena itu malah jadi itu menghinakan dan menistakan jilbab itu sendiri. Jangan disamakan maksudnya? Ya, ini ada perkataannya kalau kerudung bukan seragam. Jadi kalau Anda menyeragamkan itu menghina, menista dan menodai dan menurunkan yang mulia menjadi nilainya jadi rendah gitu, Ustazah. Itu Boleh menurut ditafsirkan nggak kalimatnya? Saya nggak paham maksudnya. Nah itu mungkin tafsirnya dia ya Ustazah ya. Ya maksudnya yang bisa menafsirkan kan yang berbicara. Nah itu dia. Maksudnya kira-kira seperti apa saya nggak paham. Kalau yang ditangkap sih jangan sampai dipaksa gitu. Pokoknya kalau menurut beliau bahwa di Islam itu nggak harus berjilbab. Kalau menurut saya menangkapnya seperti itu, Ustazah. Oh gitu. Iya, jadi kerudung buat siapa? Ini jadi ada kejadian ada anak-anak dalam acara Anak Kartini, kecil? iya, itu bernyanyi dengan pakaian semuanya berkerudung, Ustazah. Berkerudung dan itu anak kecil ya? Iya, anak kecil. Kemudian dia bilang jangan diseragamkan seperti ini. Saya kecewa karena ini malah kalau diseragamkan begini malah menistai, merendahkan nilai jilbab itu sendiri gitu. Nah ini kan kalau di kita kan kita pahamnya anak-anak perempuan kita pengen biasakan ya Ustazah ya. Tidak juga insya Allah sih yang di sini tidak akan memaksakan anak-anaknya apalagi kalau belum balik gitu. Ini cuman sayangnya pernyataan-pernyataan yang orang-orang di luar Islam ini kemudian membuat framing sehingga membuat orang-orang saudara-saudara kita yang mungkin awam dan belum cukup paham jadinya tergiring. Nah ini sebenarnya bagaimana menyikapi pernyataan-pernyataan seperti ini karena cukup banyak sekarang gitu Ustazah. Kita menyikapinya, kita mensyiarkannya dengan cara yang baik sehingga tidak jadi bumerang buat kita karena kan dibilang fanatik, terlalu ekstrim, terlalu ini gitu. Caranya seperti apa Ustazah gitu. Jadi kita pun bersyiar tapi tidak membuat agama kita kemudian menjadi buruk gitu ya karena cara kita yang salah. Mungkin itu Ustazah. Terima kasih. Jadi memang kita ingin membiasakan anak kita yang masih kecil biar nanti besarnya bisa cepat menyesuaikan diri dengan hijab yang dipakainya. Kalau misalnya memaksa, ini memang belum boleh ketika masih kecil, ya kan? Karena apa? Ketika anak masih di bawah umur usia baligh, ini memang orang tua belum boleh memaksa. Mengajari dan membiasakan boleh, tapi memang melihat konteksnya juga, Bu. Contoh nih, anak siang-siang terik matahari itu ya, anak pakai jilbab, pas copot dulu deh. Kalau misalnya sampai mamanya itu memaksakan, gak boleh, dosa mau.
takutnya anaknya belum siap disikapi seperti ini. Itu ya. Jadi memang mengajari anak pakai jilbab bagus dari dini. Tapi kalau sampai memaksakan sehingga anak itu menjadi benci dengan jilbab, ini yang tidak baik. Soal tadi pernyataan seorang pejabat, hanya beliau yang tahu maksudnya, jadi saya tidak bisa menafsirkannya. Mungkin kalau misalnya penafsiran kita, kok kita di framing jadi kayak begini sih, itu urusan beliau sama Allah. Saya tidak bisa menjawab karena bukan saya yang bikin pernyataan. Kalau saya bikin pernyataan, saya kasih tafsirannya. Cuman masalahnya yang bikin pernyataan adalah beliau, apalagi mungkin non muslim atau mungkin Islam, terserah deh gitu kan. Tapi non muslim ya, kalau misalnya beliaunya non muslim ya oke. Ya namanya juga non muslim Bu, mau dia ngomong apa juga nggak bisa dijadiin landasan dalil apapun, ya kan? Orang Islam aja yang bukan muslim, orang Islam aja yang bukan ulama, perkataannya nggak bisa kita jadikan dalil apapun, apalagi non muslim. Ya biarkanlah berlalu dengan sendirinya, tidak usah kita membesar-besarkan apa yang tidak perlu kita besarkan. Karena apa? Tujuan orang non muslim itu menyebarkan hal-hal yang buruk terhadap Islam, ya kan? Tidak usah kita boomingkan, biarkan dia tenggelam sendiri, gitu aja. Istilahnya lakum dinukum waliyadin deh, ente bukan Islam kok ngurusin Islam, gitu aja sih maksudnya ya. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut terhadap pernyataan yang dibuat oleh non-muslim yang mendiskreditkan Islam. Jika itu terjadi, jangan sampai di blow up, biarkan dia tenggelam dengan sendirinya. Kira-kira begitu ya Bu ya. Jam berapa sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustazah, saya mau nanya dalam kita berjilbab dan berpakaian syar'i, karena saya kemarin-kemarin baru awal hijrah itu banyak teman saya yang bilang kenapa harus pakai kerudung sebesar itu gitu, kamu pakai kerudung yang biasa aja tapi bajunya tidak menjiplak, memang seperti itu tidak boleh gitu. Jadi kita sebagai muslimah berpakaian seperti apa yang sepatutnya kita pakai. Terus untuk warna pakaian yang kita pakai harusnya warna-warna seperti apa? Apa harus hitam? Kan ada yang menyarankan harus hitam dan gelap, atau yang warna-warna cerah lainnya boleh dipakai. Terima kasih. Baik. Gini Ibu, terkait dengan apakah jilbabnya harus lebar atau tidak, tergantung pakaiannya Bu. Kalau pakaiannya sudah lebar, sudah gombrong segala macam, cukup jilbab yang menutupi sampai dada sudah selesai. Karena apa? Mohon maaf, bokongnya sudah samar, ya kan? Pahanya sudah samar, sudah tidak menjiplak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bajunya tidak terlalu lebar, khawatir nih, misalnya bokongnya kita samarkan pakai kerudung yang rada panjangan, atau mohon maaf yang payudaranya masih kayaknya kalau kerudungnya pendek, takutnya tonjolan payudaranya belum tersamarkan. Makanya yang paling ideal sih yang panjangnya di bawah payudara, atau kalau yang di belakang hampir menutupi bokong atau menyamarkan bokong kalau bajunya tidak terlalu gombrong, lebar ya. Kemudian yang kedua tentang warna. Kalau mazhab Hambali itu memang rada strict ya Bu. Mazhab Hambali ini sangat strict. Selain mewajibkan menutup semua tubuh tanpa kecuali, warnanya pun dibatasi yang gelap-gelap saja. Hitam, biru dongker, coklat tua, abu-abu tua, dan lain sebagainya. Tapi selain mazhab Hambali ini bebas. Warnanya boleh apapun, yang penting sudah memenuhi syarat dan dalam berpakaian. Seperti tadi tidak menerawang, tidak membentuk lekuk tubuh dan lain sebagainya, itu bebas. Warnanya bebas, mau merah, kuning, hijau seperti pelangi, silakan saja asalkan tidak mengganggu pemandangan. Bu ya, mengganggu pemandangan seperti apa? Warnanya kinclong banget Bu ya. Kalau kita ngelihat jadi silau. Wah, itu ya.
Motifnya bikin silau, jadi bikin orang pakai kacamata nih, silau banget. Nah ini mengganggu pemandangan. Tapi selagi dalam tataran kewajaran, silakan saja memilih warna yang diinginkan, selagi semuanya memenuhi syarat, tidak tembus pandang, yang lain sebagainya tadi ya, sudah memenuhi syarat silahkan. Tapi kalau ibu mau pakai madhab Hambali silahkan pakai cadar, pakai burqah, pakai warna yang gelap-gelap saja. Maka nanti kalau kita ke Saudi Arabia, ibu akan jarang lihat orang pakai burqah tapi pakai warna kuning gitu, jarang. Karena udah satu paket, nutup aurat, semuanya gombrong dan plus warnanya hitam, coklat tua, biru dongker dan lain sebagainya. Jadi ibu nanti bisa memilih sih, mau warna yang lain itu sudah boleh oleh jumhur. Mayoritas ulama membebaskan warna apa aja. Yang penting itu tadi, ya. Longgar, tidak ketat, tidak menerawang dan tidak berlubang. Masih ada lagi? Terakhir, oke. Gimana hukumnya make up yang waterproof? Dan apakah benar ini wudhu kita nggak? Setahu saya sih saya pernah pakai dan kayaknya nyerap-nyerap aja tuh Zaza, katanya. Nyerap-nyerap aja. Ada yang bilang ini wudhunya nggak diterima atau gimana gitu. Iya, jadi gini Bu, namanya juga waterproof Bu, anti air. Ada beberapa jenis make up yang memang anti air, seperti liner, maskara, bahkan lipstick pun ada yang waterproof. Ya. Nah, yang harus menjadi perhatian ibu-ibu semua, pakai make up yang waterproof silahkan saja. Tapi pas kita lagi nggak sholat, lagi haid, lagi nifas, silahkan aja. Ya, pakai yang waterproof. Cuman kalau kita lagi nggak haid, nggak lagi nifas, bikin ribet Bu, mau wudunya. Namanya juga anti air, ya berarti nggak tembus air. Harus diangkat dulu pakai make up remover. Pakai make up itu loh, ya, yang seperti toner, diangkat dulu, make upnya bersih, baru kita bisa wudhu. Sama kayak orang pakai cutek, bukan jutek Bu ya, cutek kuku. Cutek kuku kan ada yang waterproof atau ada yang enggak, ya kan? Kalau cuteknya itu waterproof, gak bisa tembus air, ini susah, gak sah nanti wudhu kita. Kalau mau pakai cutek yang waterproof silahkan pas kita lagi haid atau nifas, sehingga tidak ada urusannya sama perwuduan, gitu ya. Maka hindari yang waterproof ketika kita nggak haid atau nifas. Tapi gimana dong, kita udah terbiasa nih pakai foundation yang waterproof, lebih awet rasanya, silakan. Tapi 5 kali sehari harus diangkat dulu, ya, sebelum kita wudhu. Karena kalau kita pakai waterproof, ya air nggak bisa sampai Bu. Air nggak sampai, ya nggak sah wudhunya. Wudhunya nggak sah, sholatnya ikut-ikutan nggak sah. Begitu kira-kira, Ibu ya. Jadi make up yang terlanjur waterproof udah kadung dibeli, nggak apa-apalah. Ntar pakainya pas lagi haid. Oke. Sudah? Udah. Baik, ternyata waktunya sudah habis Bu. Materi saya padahal juga yang belum habis. Ya, nggak masalah, nanti kita lanjutkan insya Allah di waktu yang lain. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat ya. Masih ada pengumuman atau langsung doa? Udah, langsung kita tutup dengan doa aja Ustaz. Oh baik. Baik, mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bereuni di surga tanpa hisab kalau perlu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.